Pada presentasi kali ini kita akan membahas n-gram. N-gram pada dasarnya adalah rangkaian token. Bagian n sebetulnya adalah nomor atau jumlah, sedangkan gram yang dimaksud di situ adalah tokens. Jadi kalau ada sebutan bigram, artinya adalah rangkaian dua kata. Misalnya seperti ini. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah salah satunya untuk menemukan pola. Bisa kita lihat di sini, carrying out. Jadi ada pola antara verba dan preposisi. Dalam grammar, komposisi ini biasa kita sebut dengan phrasal verbs. Kemudian ada juga trigram, yang artinya rangkaian 3 kata. Misalnya seperti ini. Ada one of the United States, as well as. Di sini juga kita bisa melihat pola, seperti one of the, kemudian a number of, atau in order to, atau as well as, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian apa gunanya kita mengekstraksi daftar kata tersebut, baik yang bigram atau trigram dan sebagainya. Saya beri satu ilustrasi bigram, bukan bigram saja ya, tapi n-gram, supaya tidak membatasi pada rangkaian 2 kata atau lebih, bisa digunakan untuk membuat automatic grammar checker. Misalnya, kita punya bigram seperti ini. Kemudian kita membuat automatic grammar checker dan kita masukkan ke Microsoft Word. Dan ketika kita menulis she walk tanpa S, maka dengan merujuk pada salah satunya bigram, database bigram yang kita punya, Microsoft Word akan menyarankan bahwa ini adalah bentuk yang salah. Yang benar, walks, misalnya. Fungsi yang lain adalah untuk membuat automatic disambiguator, yaitu membuat pilihan dari beberapa kandidat yang ada. Contohnya, walks adalah satu kata yang kalau kita analisis part of speech-nya, dia memiliki 2 kandidat, bisa nomina, bisa verba, dan dua-duanya itu bisa benar tergantung konteksnya. Misalnya kita punya data bigram yang sudah kita lengkapi dengan part of speech seperti ini. Walks yang pertama adalah verba, karena dia didahului dengan she, pronomina she, sedangkan walks yang kedua adalah nomina, karena ia didahului konteksnya oleh artikel the. Kemudian, kita mengaplikasikan disambiguator ini pada post-tagger kita. Pada teks yang baru, kita lihat di situ, pada tahap intermediary, post-tagger masih mengalami kebingungan karena ada 4 kandidat. Dia belum tahu mana yang harus dijadikan output. Kemudian dia akan merujuk salah satunya pada data bigram yang kita punya. Karena data bigramnya seperti ini, maka kandidat kedua dan kandidat ketiga dicoret. Sehingga yang muncul sebagai output adalah kandidat pertama dan kandidat keempat. Bisa kita lihat bahwa di kandidat pertama, walks-nya dianalisis sebagai verba, sedangkan yang keempat, kandidat keempat, walks yang benar dianalisis sebagai nomina. Untuk prakteknya, kita masuk dulu ke StikiBee Web, kemudian pilih salah satu korpus. Misalnya saya pakai di sini Lanky Corpus, kemudian sudah masuk. Untuk menggantikan fungsi n-gram, saya gunakan query berikut. Plus, spasi plus. Plus ini adalah wildcard untuk kata apa saja. Kemudian klik start query. Kita dapatkan hasil yang setara dengan bigram. Kemudian kita choose action. Di sini kita masukkan, kita klik download. Kemudian supaya jelas bigramnya, kita klik yes di sini. Lalu download. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini biagramnya.
Oke. Di sini kelihatannya formatnya tidak terlalu rapi, tapi kalau kita copy paste ke Excel, nanti jadinya seperti ini. Lumayan rapi. Kita juga bisa ganti, kalau tadi bigram hanya 2 kata, kita juga bisa melakukan penelusuran 3 kata. Tinggal ditambahkan saja satu plus lagi, start query, dan kita dapatkan 3 kata seperti ini. Mungkin ada pertanyaan kenapa koma, titik, kemudian sebelumnya kita juga lihat ada tanda kolon atau semikolon juga masuk ke hasil penelusuran. Jawabannya sederhana, karena koma misalnya di sini didefinisikan sebagai token di CKP Web. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Terima kasih.